Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Nah, jadi mata kuliah kita adalah micro teaching. Setelah ulun pikir-pikir dan ulun sampaikan ke ketua bagian dari kurikulum ini, bolehkah tetap muka? Karena ada balasan 1 bulan dahulu manu. Jadi inisiatif akan untuk mengumpulkan pemberian. Karena mata kuliah micro teaching pian disiapkan bukan menjadi guru online. Pian disiapkan menjadi guru offline. Kalau online ini nanti otodidak aja kita belajarnya. Contoh pian bisa aja kalau di micro teaching kelas A, B itu ulun lihat ini offline. Kalau offline, online. Kalau online ulun lihat kareda pian yang kesan-kesan suasana di kelas tuh kareda. Nah, jadi ulun pikirkan yaudah julun pian sudah belajar mata kuliah yang namanya strategi pembelajaran ada. Pian sudah belajar juga mata kuliah kurikulum adalah. Nah, pian juga sudah belajar mata kuliah evaluasi. Nah, semua itu sebenarnya kita rangkum dan kita praktekkan di micro teaching ini. Nah, apa bedanya mata akademisi sama praktisi? Ada yang tahu lah? Kalau akademisi itu adalah kita mempelajari berbagai teori, berbagai materi. Kalau praktisi itu nanti prakteknya. Siapa praktisi, siapa akademisi? Akademisi adalah para mahasiswa yang belajar di kampus. Itu akademisi namanya. Praktisinya siapa? Itulah guru-guru yang mengamalkan kalau bahasa kita mengaplikasikan materi atau ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah. Nah, jadi pian ini PPL 1 nanti akan terjun ke PPL 2. Nah, setelah ulun lihat pengamatannya, perkembangannya, ternyata kurikulum kita ini juga jauh berubah. Ini ada ulun ini sambil anulah pian bila ulun buka ini lihat zoom aja. Kelihatan lah. Tuh kawan-kawan kita. Yang hendak dihidupkan videonya silahkan. Yang di zoom. Tuh lihat kawan-kawan. Oh, ini kata kamu lihat ya nih. Banyak kameranya sini. Yang aja yang kau melihat. Ini ada beberapa. Ini ulun ambil videonya ininya. Nah, ini anak ulun sampaikan. Yang di zoom saya melihat lah. Nah, ini anak ulun sampaikan. Yang pertama dulu, kita harus mengetahui bagaimana kurikulum kita sekarang. Itu ada namanya inti K13 revisi. Itu pertama literasi. Literasi ini apa aja komponennya? Kalau lu lihat pembelajaran pian, untak uni juga karena kalau bisa melihat untak uni bini ulun. Ini soalnya diajarkan orang belum ya. Ini soalnya ada aja. Ini soalnya ada aja. Karena memang ulun lihat di mata kuliah kita ini itu belum mencakupi komponen-komponen guru untuk mengajar di MI. Apa? Kita ada diajarkan metode pembelajaran inklusi. Ada? Tidak. Kita ada diajarkan terkait tentang K13. Tidak. Yalah. Ini lu melihat dari beberapa kurikulum pian, ulun amati. Ulun di rumah kada berenai. Ulun ada makan, sembahyang, sedikit goreng ulun hanya berenai. Nah itu ulun lihat. Jadi pian memang ke depan pian makin tantangan untuk menjadi guru itu untuk memang lebih banyak. Walaupun banyak, itu tidak menutup kemungkinan kita mampu menguasainya. Kenapa? Karena kita lihat dulu. Yang pertama itu literasi. Apa itu literasi? Ada yang tahu lah? Literasi apa? Bacaan. Ada lagi yang lain? Kemampuan. Ada lagi yang lain?
Saya lebih senang teman-teman mengungkapkan pendapatnya. Tak salah Bang, karena Bapak di tetap belajar, jangan ragu lagi. Karena pian sudah juga belajar mata kuliah speaking, public speaking. Nah, itu pakai itu ilmunya pian. Jangan kita pakai karena ulun melajari kekanakan apalagi ke depan kita ada namanya di 4C itu communication. Pian melajari murid pian saya kira bapander, piannya kada bapander. Nah, ini maksud ulun ada satu kejanggalan dalam pendidikan kita. Makanya ketika ulun menyampaikan ulah ini ulun, ulah RPP 1 lembar, itu ulun sudah mulai dah hanya ulun menyampaikan ke pian. Ulah model pembelajaran, ulun sudah terbit jurnalnya hanya ulun sampaikan. Kenapa seperti itu? Ulun hendak kita dulu menggawi hanya menyuruh orang. Jadi walaupun kita kada tapi bergerak, tapi melihat dari karya kita itu orang bisa termotivasi sendiri. Contohnya, ini ke depan mata kuliah IPS ulun lah itu ulun rangkum, ulun rombak mata kan ada buku K13, ada buku yang keluaran Erlangga, itu ulun cabut satu, ulun ambil, ulun rombak, ulun kupas, ulun modifikasi dan ulun kembangkan, menyesuaikan pembelajaran kekinian. Itu di ading kelas pian. Makanya ulun teliti mata kuliah IPS. Karena kan mata kuliah yang ulun ampuh itu IPS. Jadi ulun khusus IPS saja. Dosen-dosen yang lain juga ulun ajak. Ulun kayak apa nih? Saya kira IPA nih nah, menyesuaikan. Karena IPA kita itu atau matematika atau bahasa Indonesia atau PKN atau SP apa? Seni, budaya dan SPDP. Nah, iyalah itulah. Nah, itu juga menyesuaikan pian banyak pelajaran-pelajaran yang digabungkan. Ada yang keluarga atau orang tua atau acil atau paman yang guru lah. Ada di lingkungan pian lah, ada yang guru lah. Soal lah pian melihat buku pegangan guru lah. Yang selain ke-13. Nah, ada pian ngarannya bukunya Erlangga. Erlangga itu pian lumayan lengkap. Nah, ulun hendak STQ ini kena mampu membuat satu buku yang sejenis Erlangga itu. Karena kita bagian riset ada di STQ ini yang khusus mengembangkan. Dan ulun juga di STQ ini sampai ini nah sudah 20 tahun lebih berdiri, hampir 21 tahun. Belum ada karya terkait tentang inovasi pembelajaran Al-Quran yang berbasis teknologi. Kerja belum. Ada bukunya, oke, kuantum. Kuantum itu pian lihat-lihat. Itu banyak bagus, hebat. Ada karya. Tapi lu lihat gambar-gambarnya itu kada hasil karya surangan, kada buatan surangan. Nah, internet banyak. Hendak pian berkembang karena memang juga bagian riset kira oke, ini pengalaman ulun kuliah di Malang itu ada bagian khusus riset yang mengembangkan kayak apa pembelajarannya ini disandingkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh di Pekalongan atau Lamongan lah lupa yang mampu memisahkan zat antara racun dengan obatnya yang di bagian lalat itu kanak-kanak SMA. Nya tahu hadisnya dah. Tahu hadisnya lah. Kalau lalat kecabur, nyelamakan. Karena apa? Karena di bagian sayapnya ada penyakit dan satunya ada penawarnya. Dikompulsiakan bagiannya yang SMA tadi nah. Dipisah, dijual, jadi duit. Nah, inovasi ini yang belum ada. Waktu ulun di Malang, ulun mendengar surangan ceramah Habib Yahya bin Lutfi tahu lah. Nah, Sidin memang menggencar-gencarkan bubuhan waktu itu kan di UIN, Pak. UIN, mana nih mahasiswa UIN ini yang buat tahu di kekayaan terbesar itu ada di perut bumi, mana nih? Kelola aja. Nah, kehendak tuh kita kerjasama lawan bagian pertanahan kan misalnya. Teliti nah tanah-tanah di Amuntai ini nah yang banyak rawa-rawa ini cocoknya ditanamin apa?
Padi ini banyak pulang jenisnya, ada Bani R. Apa? Si kuning, apalagi. Nah, dikira si hirang. R berapa? Nah, itu maksudnya ini kita sandingkan dengan Al-Quran. Dikira tanah ini cocoknya apa? Oh, si kuning. Si kuning ini kaulah ditingkatkan lagi lah. Karena saya tahu lon lah wawancara lawan buah petani. Kenapa pian aku menanam bara si hirang? Padahal tak murah barasnya. Ternyata tanah yang itu bila ditanami misalnya bara si kuning nggak? Si kuning itu tak lambat sedikit panennya. Dan bila sampai musim hujan, banjir, parai lalu, izin. Baik aku si hirang, izin. Walaupun tak murah. Kalau kita kadang kalau bila kita menanam yang hirang, yang talarang, kenapa ada yang talarang? Biasanya belum prinsip kayak itu. Yalah. Dan sayang, dalam waktu bersamaan, kita kalau menghasilkan sesuatu yang lebih, kenapa kadang kita gawi? Ya kan? Nah, kerjasama kita, atau pian pencetusnya, walaupun pihak ada bagian pertanian, carilah solusi. Itu yang pertama. Tapi itu ada just prepare. Tapi banyak ada belajar Al-Quran. Yang belajar Al-Quran itu pian. Oke, kita fokus ke pendidikan lagi. Nah, di situ tadi Ulun. Kita belum banyak lagi mengembangkan inovasi-inovasi. Nah, Ulun, kenapa Ulun ini salah satu menjadi dasar kenapa Ulun mendirikan ATL. Apa gerang ATL? Annual Teacher of Learning. Ulun hendak ke situ. Ini Ulun sudah mulai program untuk pembelajaran Al-Quran secara daring. Tapi kita gawi, banyak gawian yang lain. Tapi konsepnya sudah ada. Tinggal mengaplikasikannya aja lagi. Yang kedua lagi, STQ. STQ ini undang-undang murah kuliahnya. Menggaji dosennya murah juga. Nah, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kayak apa kita menggaji ganal, bayarnya murah. Kira-kira ada, Pian lah. Kalau menurut Pian, kira-kira solusinya apa? Sebelum jawaban. Ada lagi yang lain? Itu jujur, dari Yunus tadi, ulah usaha. STQ adalah usaha. Beda. Kalau di Universitas Muhammadiyah, UMM, atau Unmuh, orang kenalnya Unmuh, atau dikenal situ jas merah, bila jas merah itu Universitas Muhammadiyah Malang tuh. Universitas Muhammadiyah Malang itu, bila hendak garing, ada rumah sakitnya. Bila hendak membawa keluarga, ada hotelnya. Bila hendak nasi bensin, ada pom bensinnya. Bila hendak nukar buku, ada bukunya. Bila hendak cetak buku, ada percetakannya. Bila hendak menerbitkan buku, ada penerbitannya. Apalagi yang kurang? Mahasiswanya setiap kali wisuda itu kada kurang 1.000. Ini kan angkatan semester 2, 4, 6, 8. Saya sekian sudah. Kita ini mahasiswa kita alhamdulillah sudah 1.000 lebih. Nah, ulun hendak pian mencetusnya usaha-usaha itu. Pian berharap di atas rawa kurangin aur. Ibu pian mumpung masih fresh dan memang karena tapi banyak tanggungan, insya Allah kawa pian. Apalagi ini program pemerintah, ada bantuan wirausaha, ada namanya kuliah kampus merdeka. Biasanya ulun share tuh di grup, ada yang termotivasi. Ada saya mau 2 kayak apa ini, habis ulun takuni kan ini gila orang. Kita walaupun istilahnya di bagian terdalam, tertinggal, terluar, kota muntah ini gitu logonya terdalam, terluar, tertinggal. Tuh pian masuk ke karena memang kota kita ini memang dikenal itu daerah tertinggal. Cek apa yang masuk pian ke Hurgading itu ke dalam. Ada yang rumah orang tuh titiannya rumpi itu rumpi lah. Soalnya ada orang Hurgading lah. Nah, berarti kan orang kota bertani, baspal bertani jalan nih. Sekali lah perjalanan. Makanya biasa perjalanan pakai sepeda. Karena ada beberapa jalan yang memang ada kawat ditempuh dengan sepeda motor. Sepeda ulun. Nah, ke dalam itu. Marasnya aja ulun ini. Wah, ulun jangan ulun jadi bupati dia muntah ini. Ulun bebaskan lahan doang. Tapi kan mungkin ada yang milih.
Nah, jadi bebaskan lahan tuh nah, yang kada ampunnya tuh tantang 1.000 mahasiswa atau 1.000 pemuda untuk mengelola lahan itu nah. Karena hasilnya pemerintah yang mengelola, dijual kena oleh pemerintah. Nah, itu cara mencari akan gawian. Ini lihat di belakang rumah kami aja nah, yang arah menuju Horgading itu tak pampar luas. Karena dapat apa? Padahal iwak banyak situ. Jangannya turun tangan pemerintah, paling nggak ada dananya ada. Kayak apa tuh dikelola tuh. Sesapat banyak diunjuni mau benar. Habis umpan ulun kira-kira. Sesapat tuh gawian. Luas pian itu perjalanan sekali kena ke Horgading sepedaan, lihat di situ. Atau pian yang arah Yunus ke Barabai itu di daerah Sungai Buloh tuh Yunus. Luasnya halaman. Lagi ngapain itu kada bapak setahun sekali dipakai orang itu meneropong hilah bahilah menentukan hilal menentukan bulan Ramadan situ orang banyak tuh hilah Yunus. Nah setahun sekali pakai orang. Luas halamannya. Kadang lu melihat sayang itu nah. Dan apa yang ulun sampaikan itu, pian harus siap-siap. Kita sudah diketuk palu bahwa Kalimantan akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, ini maksud ulun yang ulun sampaikan. Bila pian kadang memulainya saat ini, apabila lagi? Karena ulun melihat di daerah Jawa itu kada sedikit orang pian yang sibuk gawian mencari duit, kada ingat ibadahnya. Ini pian suatu saat akan terjadi kepada kita. Nah, ini kayak apa caranya pian ini nah? Saya kira pian sudah siap. Walaupun orang datangan di sini, oh kita sudah mapan dah. Oh bisi tanah dah, bisi usaha dah. Oh ini belum bisi juga. Nah, kayak itu maksud turun. Harus bisi karya pian. Kira-kira ke depannya anak jadi apa aku? Kita turunkan motivasinya. Aku ini sudah kuliah semester 6 dah. Masih minta duit kalau duitan. Nah, itu dulu motivasinya. Olah dulu lah ditingkatkan lah. Mak, bah, ulun ampih bae minta duit lebihan. Ulun nak biaya hidup serangan. Wanilah. Coba 2 minggu. Wah, untung lagi jarabahnya. Karena selama bulan kada mampu, ternyata ulun kada mampu bae tanpa pian tuh. Nah, itu maksud ulun pian persiapan. Karena kalau pian kuliah tanpa adanya suatu inovasi dan visioner target ke depan apa, pian lawasan nggak ini ya? Oke, sampai sebelum melanjutkan menjelaskan yang di sini, sekira kita kawa pian mengajar praktek nanti ada pertanyaan lah. Ada net habis kita lanjutkan. Oke. Nah ini literasi itu tadi ada yang menyambat membaca, ada yang menyambat berbicara. Jadi pengertian literasi secara luas adalah pemahaman seseorang membaca sesuatu dan dijabarkannya lagi. Nah, pahamnya. Oh ini artinya ini, tapi paham maknanya. Nah kemampuan kita ketika menghafal Al-Quran ini ada karena HOTS dengan LOTS itu tidak ada kok dipisahkan nih. LOTS apa sih C1, C3, apa sih C4, C6. Oke, karena kita lanjutkan. Nah, itu literasi. Literasi kita ke depan apa? Ada literasi namanya numerasi. Yang kedua, literasi karakter. Literasi karakter apa? Ada isu-isu yang mengatakan bahwa pelajaran agama dihilangkan oleh kementerian kita yang baru. Nah, bujur adakah? Nah, bujur, apalagi humor, apalagi hoax. Nah, ini kalau kita melihatlah yang saya sampaikan tadi literasi ada apa saja? Sama apa? Baru sampaikan.
Numerasi sama literasi. Ya, numerasi itu apa sih? Nah, kalau numerasi itu dikaitkan dengan matematika, kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi untuk numerasi, bagaimana kita memecahkan 1 tambah 1 itu, kita menukar barang, nukar ini sama dengan 2, dan bagaimana kita memecahkan masalahnya. Nanti ada cerita. Biasanya kan Pak Budi membeli 2 buah apel. Kemudian ditambah dengan 3 buah anggur. Kemudian ditambah dengan 4 buah mangga. Berapakah jumlahnya? Kemudian Pak Budi membagikan buah ini kepada fakir miskin. Nah, itu jenis pertanyaan literasi nanti. Numerasi. Literasi numerasi. Bukan lagi jumlahnya nanti, kalau tadi 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 9. Nah, itu kalau sekedar jawabannya 9, itu namanya matematika, tapi bukan numerasi. Kalau numerasi ada cerita lagi nanti kelanjutannya. Ketika dibagikan kepada fakir miskin, Pak Budi mendapat sambutan yang meriah dari anak-anaknya dan sebagainya. Nah, itu sebagian dari numerasi. Jadi ada cerita. Atau teman-teman mampu mengenali atau membaca suatu diagram. Lihatkanlah diagram. Kita sambil praktek lah, sambil belajar yang ada ingu-ingu kewirausahaan. Apa ingu tahu ingu? Yang di Zoom ada komennya. Sampaikan di Zoom lah. Share screen, stop. Biar kamu lihat mana. Kenapa? Sinyalnya lihat. Oke, kita sambil menunggu. Itu yang pertama tadi literasi lah. Yang kedua 4C. Sudah belum sampaikan 2 waktu di Zoom. Itu communication, collaboration, critical thinking, creativity. Ini pian bila kada mempunyai karakter, mempunyai skill ini, pian tertinggal kan pembelajaran pian. Gurunya communication, kada dipandar gurunya. Kalau gurunya kada dipandar, ini akan terulang lagi kejadiannya ketika pian sekolah dulu. Siklusnya kada berubah. Datang. Si sekretaris kelas mana? Ini catat halaman ini. Gurunya keluar. Kita ulang lagi pian. Kalau pian kada merubahnya, percaya aja. Bila kada percaya, nah, Anda maunya pian belajar di STG, kita sudah ada fasilitas LCD, sudah pian bilang hampir hari-hari menuntut laptop. Harus ada lah inovasi. Paling tidak pembelajarannya pian merangkum mula PowerPoint. Jelaskan. Yang kedua, kolaborasi. Kalau dulu siswa dipacu untuk cepat-cepatan, untuk bersaing. Karena ada lagi persaingan orang. Kolaborasi. Ini ulun kolaborasi. Sudah hampir berapa buting buku kolaborasi. Kalau seorang-seorang bisa juga, tapi terlambat. Tapi kalau kolaborasi, hebat pian. Ini lagi membuat. Nah, ATL ini ya, anak teacher play. Ini kolaborasi lone boy mahasiswa. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa, waktu itu kan dulu mata kuliah di Persib, mencat, Molin kira-kira usahain dan sebagainya. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia bilang, anak datangi ke kantor. Ada mahasiswa yang memang inisiatifnya surangan. Dia
Dikira ulun kayak ini kayak apa misalnya ini sampaikan ya. Oh ulun ada membangun program ini ilah kenal ulun ajari. Nah akhirnya ada dah mahasiswanya 4. Paling katanya belajar bagaimana berkomunikasi, mengajarkan. Jadi moderator kahnya, jadi mengatur sistemnya kayaknya dan sebagainya. Open aja, siapa yang hendak 4 silakan juga hendak belajar. Dari bendahara lumayan pian. Ketika awal membuka ulun pada bulan Juli itu sekitar 9 juta ulun dapat hasil dari kegiatan itu. Lumayan. Gaji dosen jauh. Itu kita kaya dengan usaha. Ini sudah kata. Nah, ini maksud telon. Ini namanya apa? Nah, ini diagram. Diagram apa? Diagram itu banyak, Rian. Diagram grafik. Ada diagram batang. Ada diagram apa lagi namanya. Nah, ini salah satu kemampuan kita untuk literasi numerasi. Ini namanya saham UNPR. UNPR itu apa? Kalau di saham itu ada 4 huruf. UNPR namanya. Jadi saham UNPR untuk saat ini itu jatuh. Nah, berada di 6.600. Kalau semalam berada di mana? Di 6.705. Nah, kita tingkatkan lagi ininya tanggalnya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini diagram namanya. Ini kan membaca kayak paman saham. Saham itu karena berpengaruh lagi. Kita lihat nih, kalau diagram ini, oh kira-kira tanggal ini, misalnya ini, berada di sini. Kira-kira kenapa saham itu bisa turun? Kita lihat keadaan alamnya. Oh ternyata COVID. Itu membuat minat dari konsumen untuk belanja menurun. Nah itu salah satu kemampuan numerasi. Ya. Itu salah satunya harus kalian kuasai. Membaca nih. Oh di sini lagi saya ini harganya. Paskah momennya untuk dijual atau adakah? Itu salah satu kemampuan numerasi. Nah, sebelum melanjutkan yang C4 itu ada pertanyaan? Ya. Nah, ada lagi pertanyaan tidak? Tidak. Waktu menjual tuh pas prediksi naik atau pas prediksi turun gitu kah? Nah, kalau saham kalau ada prediksi bila naik sudah sampai puncak, misalnya kita lihat ini. Sabarlah, sahabat-sahabat. Karena Allah jelaskan terkait karena halal dan haramnya juga karena kita Islam. Nah, ini kita lihat waktu menjual di mana. Ini kan ini misalnya kita lihat sini. Nah, yang ulun kurung ini itu belum tahu lagi tanggalnya. Ketika saham itu di sini, datar hari-hari. Kira-kira kalau kita nukarnya di bawah dari itu, ini berapa nih harganya nih? 6.000. Nah, ini harganya nih. 6.650. Nah, nukar di sini. Ketika kita lihatnya naik di sini, kira-kira apa yang kita lakukan? Jual nggak ada kah? Jual. Karena bila kita lihat lagi, misalnya grafiknya di bawah, turun, terus saatnya apa? Nukar. Nah, itu permainan saham. Kalau dulu, waktu ulun masih SMA, ulun sudah tahu saham nih, namanya cuma saham. Untuk daftar saham itu kan ke Jakarta, ke Surabaya, karena memang 2 aja. Bursa saham itu 2 aja di Indonesia nih, Jakarta dengan Surabaya. Kalau ini pian kawada memantau. Memantaunya di mana? Memantaunya lewat HP. Nah, kalau di HP kayak ini misalnya. Yang di Zoom ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan yang di Zoom.
Nah, kalau kita bandingkan forex, kalau saham itu usahanya ada yang bidang properti, ada yang bidang retail, ada yang di bidang tambang, ada di bidang teknologi dan sebagainya. Kita lihat forex itu apa usahanya. Nah, forex itu jual beli uang. Duit dolar dirubah ke Indonesia, rupiah bisa dirubah ke Jepang dan sebagainya. Nah, kita tinjau dari ilmu fikihnya. Kita nukar mangga dengan mangga. Boleh lah? Hah? Boleh. Nukar beres dengan beres. Hah? Boleh. Yang pondok siapa yang pondok? Ya. Boleh lah. Hah? Boleh. Nah, untuk sama barangnya itu kada boleh pintaran. Yang boleh itu pian nukar kerudung dengan kipas kah, pengarahnya barter. Beda barang. Kalau sama emas, nukaron emas, kada boleh. Itu kada boleh. HP sama HP. Nah, sekarang kita lihat forex. Forex itu apa? Uang dengan uang. Kalau ulun lah pian betakun ke ulun, bolehlah ada. Bila pian hendak betakun kalian silakan. Ini nak menyampaikan lagi terkait tentang numerasi. Nah, sama tuh emas, paham tuh ya. Cuman kalau emas itu ada bendanya dan harus disimpan pian. Emas. Ada emas yang untuk yang saham emas itu ada, tapi yang pian tadi kan yang sampaikan yang ada bendanya. Nah, kalau saham ini bendanya itu berupa berkas. Kalau pian hendak ke bursanya itu ada nanti tumpukan-tumpukan berkas. Ini yang kita jual. Karena kita kada mengolah lagi itu dan bentuknya adalah file, ini ada tersimpan di sini. Setiap bulan diberikan anunya. Kegiatan pian apa saja, nukar unleper, nukar bata, nukar adaro dan sebagainya. Indomie itu bagian dari perusahaan unleper. Yang Anda letakkan ini bagian dari cat. Tapi ulun kada menyarankan pian main saham. Kenapa? Saham itu duit yang kada terpakai. Bila pian masih ada keperluan, misalnya sudah jadi guru pian, gaji sudah PNS pian, amin. Gajinya pian 5 juta, tapi keperluan 1 bulan itu 5 juta, ulun kada menyarankan. Kalau misalnya keperluannya 4 juta, gaji 5 juta, oke lah 1 juta itu ditabung untuk saham. Itu kada apa-apa. Kenapa? Saham nanti ada waktu-waktu bukanya, ada waktu-waktu tutupnya. Untuk menjual itu kada langsung diproses, ada jedanya dulu. Misalnya kita nukar, kita mudahkan aja lah. Kita nukar 1.000 misalnya emas, bukan emas, perusahaan aja Unleper tadi kita anggap nukar 1.000 waktu nukar. Ketika itu naik harganya menjadi 2.000. Saat itu apa yang kita lakukan? Kita jual. Jual itu nanti harus nunggu antrian. Selama kisaran antara jam 10 sampai jam 12 itu adalah dibukanya bursa saham. Karena satu hari itu ada dua kali dibuka. Jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1, nanti lihat jam tengah atau baratnya. Terus bukan yang kedua itu dari jam 3 sampai jam 5. Nah, bila rentenan itu kita bisa jual tukar beli. Kalau sudah lewat itu di cancel. Ada terjual. Nah, saham itu dia selalu turun naik setiap detiknya. Itu berjalan terus. Tapi kan bisa lihat di online bisa. Nukar, ya. Bisa kita jual. Bisa. Ini sinyalnya lagi. Ini enak buka pelan. Ini sambil menunggu sambilnya. Yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi?
Kada sudah sampai jam sedikit lagi. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, 4C kada saya sampaikan lah. Sudah lo. Lihat aja videonya Pian. Nah, sekarang HOTS apa? High order thinking skill. HOTS itu terdiri ada LOTS dan HOTS. C1 sampai C3. Nah, C1 sampai C3 apa geram? Oke, boleh buka, gunakan dia. Dibuka. Ya. Apa memahami? Oke, boleh satu orang. Kognitif. Satu memahami. C2 apa? Pemahaman. C3 aplikasi. Nah, itu namanya LOTS. Low Order Thinking Skill. Itu untuk kelas berapa? Karena pian di buku K13 itu ada dah. Kayaknya sampai berapa? Oke, sekarang kita simulasikan. Pian menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu C berapa? 1. Iya benar, C1 jar. Nah, pian menghafal masih C1 itu. Kemampuan berpikir paling rendah. C2-nya apa pintar? Memahami. Nah, pian C2 memahami. Hah? Apa? Mempelajari tafsir. Itu C2-nya. Oh, udah tafsirnya. C3-nya apa lagi? Sampai masuk ayat tentang wudu. Gawi wudu itu. Aplikasi C3 ada pian. Menghafal, mempelajari tafsirnya, menggawi. Itu baru kemampuan berpikir tingkat rendah. Low order thinking skill. Low. Nah, lots. Ini. Low order thinking skill. Nah, sekarang HOTS. Nah, ini yang lagi digadang-gadangkan orang. Pian harus mampu menggiring siswa untuk berpikir tadi. Ini pian kena kejadian nih ketika pian praktik mengajar, siswa tahu duluan. Kenapa? Karena aku nantian. Nah, ini kesempatan pian menggunakan HOTS ini, tahapan-tahapannya. Bilanya kawak itu tahun ini pulang enak. Nah, ini kenapa pian? Ini banyak nih masalah biasanya ketika praktik mengajar, kawan ini perega tahu dah, padahal tahu apa enggak? Karena ini memang tahu kita dulu. Beda karena kondisinya pian kekanakan. Kekanakan itu dari awal dulu, mulai diberitahu dulu, suruh menghafal, suruh mengingati. Nah, ini kekanakan lah. Jadinya. Batu dijelaskan. Bila pian misalnya terkait sampah. Sampah itu adalah barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang orang.